Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Takmir dan Ibu Bapak jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda 19 yang dirahmati Allah. Kita tentunya sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih melimpahkan kepada kita semua segala nikmat-nikmatnya, nikmat iman, Islam, dan kesehatan tentunya, sehingga hingga hari ini memasuki hari yang ke-13 dan mungkin sebagian saudara kita memasuki yang ke-12, kita masih diberikan segala nikmat-nikmat oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya semoga amal soleh, amal ibadah yang sudah kita upayakan untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya selama ini di awal-awal hari bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dan semoga ibadah-ibadah kita senantiasa meningkat hingga akhir Ramadan. Amin. Salat beriring salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak dan saudara-saudara jamaah Masjid Nurul Huda 19 yang dirahmati Allah. 2 hari yang lalu terjadi satu peristiwa yang menggemparkan dunia, yakni pemimpin tertinggi dari Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wafat ya oleh serangan udara Israel dan Amerika. Dan kita tahu apa yang terjadi di Iran beberapa waktu yang lalu itu adalah akibat dari operasi Amerika yang dinamakan Epic Fury, yang artinya kemarahan yang luar biasa gitu ya, nama operasinya. Dan juga Israel juga melancarkan operasi yang namanya Roaring Lion ya, yang itu dikenal mungkin namanya atau bahasa Indonesianya auman singa gitu ya. Dan seketika Iran juga membalas ya, dengan menyerang Israel. Kita tahu meskipun mungkin bukan sebagaimana Iran yang terkena di wilayah yang paling penting gitu ya, dengan di tempat tinggal dari pemimpin tertingginya. Juga selain itu Iran juga menyerang beberapa pangkalan Amerika di Timur Tengah, di Bahrain, di Qatar, di Irak, di Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Saudi. Kita bisa membayangkan suasana yang sangat mencekam mungkin ya bagi saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah hari ini. Meskipun kita tahu mungkin di beberapa negara konflik masih terus terjadi, bagaimana di Gaza, bagaimana sekarang saat ini juga sedang menguat antara Afghanistan dan Pakistan gitu ya. Dan Ramadan kalau kita renungkan ya, yang seharusnya bisa menjadi suasana yang begitu damai, bisa khusyuk beribadah, tapi ternyata terusik dan terganggu dengan adanya konflik yang berkepanjangan yang kemudian belum usai di Timur Tengah. Yang menarik Ibu Bapak jamaah sekalian, respon dari publik kalau kita mengamati sosial media, ada pro dan kontra atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran ini. Ada yang sebagian komentar mengatakan dia senang, dia bahagia, bahkan dia nyukurin gitu ya
rezim Syiah tumbang gitu. Ada yang mengatakan itu. Karena memang kita tahu saat ini Iran dipimpin oleh rezim Syiah begitu ya. Tetapi kalau kita tengok sejarah Ibu Bapak, bisa dikatakan hari ini Iran ini adalah satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang berani melawan Amerika dan Israel. Nah, ini yang menarik. Dan kalau kita tengok lebih jauh secara historis, sebetulnya dulunya sebetulnya Iran ini adalah bagian dari sekutu Israel dan Amerika sejak mungkin tahun 1948 sampai kemudian nanti terjadi satu peristiwa penting, barangkali Ibu Bapak yang di depan saya mengalami di tahun 79, yakni revolusi Iran. Jadi dulu Iran ini sekutu Amerika dan Israel yang sangat dekat. Bahkan kemudian ya saat itu Iran dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi ya. Dan banyak sekali transfer teknologi termasuk nuklir ke Iran ya oleh Amerika dan Israel, dan memang sebegitu dekat. Akhirnya memang Iran juga saat itu menjadi negara yang sangat pro barat, sangat sekuler dalam beragama, dan mungkin sangat berbeda dengan Iran hari ini atau Iran pasca revolusi. Dan yang menarik, pasca revolusi Iran, jadi memang rezim dari Syah Muhammad Reza Pahlavi ini sangat otoriter, sehingga rakyatnya waktu itu juga menolak dan mengharapkan ada pemimpin baru yang kemudian bisa merubah itu semua. Dan datanglah Ayatullah Ruhollah Khomeini, atau kita bisa mendengar ayah ya dari Ali Khomeini, yang kemudian berhasil menyelenggarakan revolusi dan merubah besar-besaran Iran ya, yang menjadi Republik Islam Iran. Dan memang kita tahu ideologinya adalah Syiah gitu. Nah, yang menarik Ibu Bapak, di luar tadi konteks ideologinya, apa yang kemudian merubah dunia Islam ya pasca revolusi Iran tahun 79. Nah, ini adalah kepercayaan diri dengan nilai-nilai agama di ruang publik. Ini yang tidak pernah ada sebelum revolusi Iran. Di banyak negara mayoritas muslim, perempuan berani mengenakan hijab yang waktu itu mungkin jilbab gitu ya. Mungkin di Indonesia pun kita bisa merasakan perubahan yang berbeda sekali sebelum 79 atau ya dan setelahnya gitu ya. Kemudian juga aturan syariah itu kemudian banyak diadopsi dan diberlakukan. Dan yang kedua adalah tentu revolusi berdasarkan agama. Ini yang kemudian terjadi ya saat itu, kekuatan atau semangat keberagamaan, sebenarnya poinnya di situ yang kemudian menguat. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika dan Israel. Maka kalau kita tengok sejarah di tahun 80-an banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian umat Islam terbentur ya dengan aturan-aturan rezim, termasuk kalau kita berbicara di Indonesia. Kita tahu kemudian asas tunggal Pancasila saat itu diberlakukan, kemudian pelarangan jilbab di sekolah-sekolah, di ruang publik saat itu juga diberlakukan oleh pemerintah. Ada operasi-operasi, kemudian terjadi peristiwa Tanjung Priok dan sebagainya ya, di tahun itu muncul komando jihad dan sebagainya. Ada suasana yang kemudian menjadi sangat berubah di ruang publik terkait dengan keagamaan di tahun 80-an pasca revolusi Iran. Dan lebih khusus kembali kepada Iran, memang 40 tahun setelah 40 tahun ini kemudian terjadi sejak revolusi itu ya, terjadi perang bayangan atau proksi gitu ya Bapak Ibu istilahnya. Dan terakhir puncaknya memang 2 tahun ini terjadi perang terbuka ya, menjadi perang terbuka antara Iran, Amerika dan Israel. Kita tahu juga beberapa waktu sebelumnya terjadi saling menyerang dan sebagainya, dan ini yang terjadi. Artinya memang ini tidak terjadi begitu saja, ada perjalanan cukup panjang dari sejarah konflik mereka. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, karena waktu kita tidak panjang, saya menutup bahwasanya memang sering kita mungkin merenungkan
kemana negara-negara Arab gitu ya? Kenapa tidak bisa bersatu gitu ya? Nah, tentu kita kalau merenungkan ayat yang tadi juga saya baca ya, watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu jadi bersaudara. Memang konteks ayat ini adalah konflik yang terjadi di Madinah saat itu ya, yang Khazraj dan kaum Aus gitu ya. Tetapi di luar itu, saya kira pada konteks hari ini, ayat ini kita bisa renungkan bahwasanya persaudaraan itu begitu penting, jangan sampai bercerai-berai. Tetapi apa yang terjadi di negara-negara Arab? Negara-negara Arab ini sudah lama sekali terpecah karena kolonialisme, Bapak Ibu. Kita tahu, terutama juga pada konteks isu Palestina, kita tahu itu. Dan dampak kolonialisme ini memang membuat negara-negara Arab ini terpecah. Kalau kita lihat, kita tengok sejarah kolonialisme di Arab, dulu negara-negara Arab ini dikuasai Inggris, Perancis, Italia, dan Spanyol yang terbagi-bagi wilayahnya. Dan kemudian ya ini yang kemudian menyisakan ego sektoral hingga hari ini, sehingga sangat sulit menyatukan negara-negara Arab meskipun ada OKI ya, Organisasi Konferensi Islam. Dan sebagai penutup ya, di era modern ini tentu perang itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Yang terjadi dengan adanya perang tentunya kerusakan fisik, meninggalnya banyak orang gitu nggih. Kemudian juga banyak yang mengungsi. Tetapi yang menarik juga dampak dari konflik yang terjadi hari-hari ini adalah banyak penerbangan ke Timur Tengah yang kemudian dibatalkan ya, atau di-delay. Dan ini pengaruh kepada banyak saudara kita. Ada yang sedang umroh gitu ya, dan belum bisa pulang gitu ya saat ini, harus menunggu. Ada juga satu teman saya dari Kristen UMJ itu nggak bisa pulang karena pesawatnya tidak menjadi pasti gitu ya, karena nggak ada yang berani untuk terbang di situasi yang begini. Nah, tentu kita doakan semoga perdamaian bisa senantiasa terjadi di Timur Tengah. Dan ini menjadi refleksi ya, Timur Tengah yang mungkin mayoritas Muslim gitu ya, tapi ternyata menyatukan ego, menyatukan semuanya itu tidak mudah ya. Apalagi di negara yang kemudian pluralis seperti Indonesia atau mungkin yang lain. Saya kira itu, semoga yang sedang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Nasrul minallah, fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.